Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Stuti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 6 semester 6. Baik, di sini judul dari jurnal saya yaitu peran kepala madrasah dalam menciptakan suasana religius melalui metode pembiasaan di MTS Cina. Terbentuknya lingkungan sekolah atau madrasah yang baik tentunya terdapat pula peran dan upaya kepala madrasah sebagai pemegang kendali dan penentu arah kebijakan madrasah. Peran merupakan tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan. Peran yang dijalankan seseorang biasanya diatur dalam suatu kebijakan yang merupakan fungsi dari adanya orang tersebut. Sebagai bagian terpenting dari suatu lembaga pendidikan, kepala madrasah adalah salah satu guru yang mendapat tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dalam menciptakan suasana religius didasarkan atas pengetahuan kepala madrasah terhadap tujuan pendidikan. Salah satu upaya kepala madrasah dalam membangun suasana religius, lebih tepatnya di MTS Cina, itu tergambar dalam kebiasaan dan rutinitas pelaksanaan kegiatan pendidikan yang jarang ditemukan di sekolah-sekolah lainnya, seperti kebiasaan membaca doa sebelum pelajaran pertama dimulai dan setelah pelajaran, membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran, berjabat tangan setiap selesai upacara bendera setiap hari Senin, salat zuhur berjamaah, pemeliharaan kebersihan lingkungan sekolah melalui Jumat bersih dan kegiatan rohis setiap hari Jumat. Kegiatan tersebut berjalan secara rutin. Selain itu, kegiatan tersebut sangat jarang ditemukan di sekolah-sekolah lain. Misalnya, salat zuhur berjamaah yang disertakan dengan kultum. Di sekolah lain hanya melaksanakan salat berjamaah namun tidak disertakan dengan kultum. Di samping itu, kegiatan-kegiatan lain yang juga merupakan kegiatan yang bersifat religius yang dilakukan pada saat-saat tertentu seperti safari Ramadan, perayaan Tahun Baru Islam, LDK, dan halal bihalal. Kemudian, berdasarkan realitas di atas yang telah dikemukakan oleh peneliti, kemudian di sini saya sendiri itu memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai bagaimana peran kepala madrasah dalam menciptakan suasana religius melalui pembiasaan di madrasah sebagai upaya untuk mencetak sivitas akademika yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Nah, kita beralih ke metode. Di sini ada beberapa jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis di sini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatar belakang responden berperilaku demikian. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian itu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Lokasi penelitiannya ini bertempat di MTS Cina yang merupakan lembaga pendidikan formal tingkat madrasah di Jalan Poros Bone Sinjai, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Adapun subjek penelitiannya itu adalah Kepala Sekolah MTS Cina yang bernama Bapak Muhammad Agus SAG. Kemudian di sini jenis data ada pertama jenis data primer, yaitu data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Kemudian instrumen penelitiannya. Di sini ada beberapa instrumen yang digunakan. Yang pertama adalah pedoman observasi atau pengamatan. Kemudian yang kedua adalah pedoman wawancara atau interview. Kemudian mengenai teknik analisis datanya. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah reduksi data, yaitu data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terperinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Kemudian yang kedua yaitu display data.
Display data di sini adalah yang menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart, atau grafik, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu simpulan dan verifikasi. Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh, untuk maksud itu penulis berusaha mencari pola, model utama, kemudian tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi penulis mencoba mengambil kesimpulan dari data yang didapatnya itu. Pada awalnya simpulan terlihat kabur, tetapi semakin lama akan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Nah, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini ada 3 hasil dan pembahasan mengenai jurnal ini, yaitu yang pertama mengenai peran kepala madrasah. Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah dikemukakan dari kepala sekolah atau kepala madrasahnya, bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki kepala madrasah diantaranya adalah kepribadian yang baik, mampu dalam menjalankan tugas-tugas manajerial, supervisi, mengembangkan usaha, dan kemampuan bersosialisasi, dan juga dapat diinterpretasikan bahwa kepala madrasah telah melaksanakan peran sebagai pendidik, motivator, supervisor, pemimpin, serta manajer. Kemudian, yang kedua yaitu suasana religius melalui metode pembiasaan, yang mana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, suasana religius di MTS Cina itu dibentuk sebagai upaya untuk praktik dari mata pelajaran keagamaan serta penanaman sikap pada peserta didik menjadi lebih efektif sejak dini. Kemudian, dari hasil wawancara juga mengenai cara pembentukan suasana religius di sekolah tersebut, kemudian menggunakan metode pembiasaan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Sebagaimana yang disampaikan kepala madrasah, yaitu untuk membentuk suasana religius di madrasah ini, dia memberikan teladan kepada anak-anak. Tidak hanya itu, diperlukan juga pembiasaan karena budaya itu akan terbentuk ketika ada kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus, dan guru-guru juga harus memberikan contoh yang baik kepada siswa tersebut. Kemudian, hasil atau pembahasan yang ketiga yaitu mengenai peran kepala madrasah dalam menciptakan suasana religius melalui metode pembiasaan di MTS Cina. Kemudian, dapat disimpulkan di sini bahwasanya bentuk suasana religius di sekolah tersebut atau di MTS Cina ini tercermin dari kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan pada jangka waktu tertentu. Peserta didik mendapatkan apresiasi dan dipersilahkan mengekspresikan diri dengan minat, bakat, dan kreativitas pada pendidikan agama pada kesempatan tertentu. Sikap yang menunjukkan etika baik dengan saling menghargai juga menambah suasana religius di MTS Cina. Dalam hal ini, tahapan yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam membentuk suasana religius adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai agama. Guru diminta untuk memberikan keteladanan, kemudian memberikan pembiasaan rutin kepada peserta didik. Nah, kita beralih ke kesimpulan dan saran. Ada beberapa kesimpulan dari isi jurnal ini, yaitu yang pertama adalah peran kepala madrasah sebagai administrator dan manajer dalam menciptakan suasana religius melalui metode pembiasaan di MTS Cina, yaitu sebagai administrator, kepala madrasah berperan dalam pengelolaan administrasi baik kurikulum, peserta didik, personalia, ataupun sarana dan prasarana. Kemudian sebagai manajer, kepala madrasah melakukan pengelolaan madrasah, salah satunya pengelolaan sumber daya madrasah dengan perekrutan guru yang kompeten pada bidang keagamaan, dan juga beberapa program saran bagi peserta didik untuk menambah wawasan di bidang keagamaan. Kemudian yang kedua yaitu peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam menciptakan suasana religius melalui metode pembiasaan di MTS Cina, yaitu sebagai supervisor, kepala madrasah telah melakukan pemantauan pada kegiatan-kegiatan madrasah
termasuk kegiatan dalam upaya pembentukan suasana religius. Kepala madrasah memberikan pembiasaan serta keteladanan bagi peserta didik yang berupa pembiasaan salam pada guru, berbicara yang sopan dan baik, memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa, serta kegiatan-kegiatan rutin pada proses pembentukan budaya religius di madrasah. Kemudian, adapun saran yang ada di jurnal ini yaitu berdasarkan hasil analisis data kepada kepala madrasah terkait peran kepala madrasah dalam menciptakan suasana religius di Madrasah Zanawiyah Cina, yaitu kepala madrasah hendaknya tetap berperan aktif dalam mewujudkan tujuan madrasah, termasuk dalam membentuk budaya religius dengan lebih komunikatif dan rutin melakukan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan budaya religius berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai isi dari jurnal yang saya buat ini. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.